Karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen yang terdapat di alam. Senyawa ini memiliki rumus empiris CH2O. Berdasarkan rumus empiris tersebut, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat dari arang atau hidrat dari karbon, sehingga sampai saat ini kita sebut karbohidrat. Namun pada abad ke-19 disadari bahwa gagasan hidrat dari arang merupakan gagasan yang keliru, karena pada kenyataannya karbohidrat bukan hidrat dari arang, akan tetapi karbohidrat sebenarnya merupakan polihidroksialdehida dan keton atau turunannya. Salah satu contoh karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sebagai sakarida yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula komplit. Gula sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, ribosa, dan galaktosa. Ribosa memiliki 5 atom karbon. Glukosa dan galaktosa memiliki 6 atom karbon. Selanjutnya, disakarida yaitu suatu gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa. Maltosa di dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai makanan bayi dan susu bubuk. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula yang biasa ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Disebut juga dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung molekul-molekul gula yang dipersatukan dalam ikatan glukosida. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai bahan penyusun struktur atau arsitektural, kemudian sebagai bahan makanan, dan terakhir sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai penyusun struktur, contohnya selulosa yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kiting yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Sedangkan polisakarida sebagai bahan makanan pada pati atau aluminium dan glikogen sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Manusia hanya dapat mengkonsumsi aluminium atau pati. Hal ini dikarenakan dalam tubuh manusia terdapat enzim menis yang dapat merombak aluminium menjadi unit-unit gula lebih sederhana,
Sedangkan selulosa tidak dapat cerna oleh tubuh manusia karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa golongan hewan tertentu seperti sapi atau kambing. Padahal selulosa dan alinum sama-sama tersusun oleh unit-unit glukosa yang memberikan antara halinum dan yang membedakan antara halinum dan selulosa hanya terdapat pada ikatan alfa dan beta, sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik contohnya adalah heparin yang menjadi koagulasi dari darah. Sumber karbohidrat. 1. Karbohidrat bersumber dari makanan, yaitu pertama nasi, jagung, sagu, singkong, ubi-ubian, kentang, dan lain-lain. Jenis-jenis karbohidrat ada 3 makronutrien, yaitu nutrisi yang sama-sama terdapat pada sebagian makanan yang kita konsumsi. Salah satu dari ketiga makronutrien adalah karbohidrat. 2 makronutrien lainnya adalah lemak dan protein. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, di mana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pati. Pati merupakan karbohidrat yang dapat kita temukan pada makanan yang bersumber dari tanaman, contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan berprotein seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Kedua, serat. Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman, roti, gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya adalah sumber serat yang baik. Dan yang terakhir adalah gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapat secara alami dari berbagai macam makanan, misalnya air tebu. Gula yang terdapat pada buah disebut fruktosa, gula pada susu disebut laktosa, dan gula pasir disebut sukrosa. Pada proses pembuatan kue coklat dan permen biasanya ditambahkan sukrosa sebagai pemanis. Yang berikutnya adalah manfaat karbohidrat bagi tubuh. Manfaat pertama yaitu karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat memberikan rasa manis pada makanan. Karbohidrat sebagai penghemat protein. Karbohidrat sebagai pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat sebagai atau membantu mengeluarkan feses, dan karbohidrat sebagai pembentuk makhluk hidup. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengkonsumsi karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh. Tubuh memerlukan karbohidrat karena zat ini memiliki beberapa manfaat terpenting, antara lain sebagai berikut. Pertama, sumber energi. Ketika Anda bernapas, bergerak, berjalan, berpikir, atau melakukan aktivitas lain seperti berolahraga, tubuh membutuhkan energi. Energi ini diperoleh dari karbohidrat yang dicerna dan diolah menjadi glukosa melalui proses glikolisis. Setelah itu, insulin akan membantu glukosa terserap oleh sel-sel tubuh. Dari sinilah tubuh memperoleh energi.
memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Dalam memenuhi kebutuhan kalori, Anda harus memperhatikan porsi makan agar tidak makan melebihi hingga membuat tubuh kelebihan kalori. Kalori yang berasal dari sejumlah karbohidrat lebih sedikit dibandingkan lemak dengan jumlah berat yang sama. Konsumsi kalori tubuh Anda akan semakin baik jika sumber karbohidrat yang Anda pilih memiliki kadar serat yang tinggi, seperti beras merah, roti gandum, dan kacang-kacangan. 45-65% kalori tubuh dianjurkan berasal dari karbohidrat. Akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat. Akibat yang timbul karena kelebihan karbohidrat adalah rasa mudah mengantuk, obesitas, penyakit jantungan dan stroke. Dan kekurangan karbohidrat. Akibat kekurangan karbohidrat adalah jika manusia kekurangan karbohidrat dapat menimbulkan kekurangan gizi. Tubuh lemah, lesu, dan tidak berenergi. Akibat kekurangan karbohidrat yang lebih serius menyebabkan penyakit marasmus atau gangguan gizi. Pada anak-anak dapat membahayakan tumbuh kembang anak dan memperlambat perkembangan otak. Terima kasih telah menonton video kami.